pada saat ini umpamanya masih di pemerintahan, umpamanya masih terkendala oleh dana, mungkin stakeholder yang ada di Madura ini mungkin bisa menjadi investor atau menjadi perancang dan penggalang dana, seperti itulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Iqomah TV? Jumpa bersama saya Muhammad Afifullah dalam acara One Voice Satu Suara. Kali ini kami berada di kediaman Lora Abbas Humaidi, SPDI, selaku anggota Majelis Keluarga Pondok Pesantren Al-Akhyar, Tambak Agung, Bangkalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Lora? Alhamdulillah, dalam keadaan sehat. Alhamdulillah. Langsung kepada topik isu kali ini, yang mana yang kita akan bahas ialah mengenai pidato Bu Khofifah yang ingin membangun Indonesia Islamic Science Park di kaki Suramadu bagian Madura. Nah, tanggapan Lora seperti apa mengenai pembangunan ini? Sebenarnya pembangunan Islamic Science Park atau pusat kajian Islam terbesar se-Asia yang hendak dilakukan oleh Ibu Khofifah ini adalah sangat baik sekali. Kami sangat menyambut dengan gembira hal itu, karena memang merujuk pada Syekhona Muhammad Khalil yang pernah menjadi tokoh kunci dalam penyebaran agama Islam di pelosok Nusantara ini. Baik, untuk yang kedua ialah terkait dengan pidatonya Bu Khofifah. Nah, 3 tahun kemarin Bu Khofifah pernah pidato ingin membangun Indonesia Islamic Science Park, tapi hingga saat ini belum ada bukti-bukti yang konkret, belum ada bukti dalam merealisasikan pembangunan ini. Terkait ini, bagaimana pendapat Bapak? Ini yang menurut kami ya, Bu Khofifah sebagai pimpinan tertinggi di Jawa Timur sementara ini, sebenarnya hal semacam ini perlu tindak lanjut yang konkret. Padahal pada saat itu sudah ditandatangani oleh Kepres dan lain sebagainya, tapi ujung-ujungnya sampai sekarang masih belum ada apa-apa. Jangan-jangan ini adalah merupakan janji palsu atau pendongkrak keinginan-keinginan yang belum tersampaikan oleh beliau. Itu jangan sampai hal semacam itu terjadi di Madura, karena masyarakat Madura pada umumnya sangat memegang janji tersebut. Baik, kita berpindah ke topik mengenai stakeholder di Madura. Di Madura mempunyai banyak stakeholder yang mana mempunyai wewenang akan hal ini. Nah, harapan Bapak kepada stakeholder di Madura terkait dengan pembangunan ini seperti apa? Sebenarnya kalau memang Bu Gubernur ini mau memanfaatkan stakeholder yang ada di Madura. Di Madura ini sangat penuh dengan tokoh-tokoh yang berkompeten, baik dalam bidang keagamaan, kemudian bidang kewirausahaan, atau tokoh-tokoh sentral seperti tokoh seperti Pak Mahfud MD. Beliau adalah sebagai salah satu tokoh yang ada di pemerintahan yang dari Madura, ataupun yang lain tokoh-tokoh orang-orang kaya di Madura. Kalau memang Bu Khofifah mau memanfaatkan mereka semua, saya kira pembangunan Islamic Science Park ini mungkin mudah
ketika Bu Hovifah mau memanfaatkan hal tersebut. Baik, masih terkait mengenai stakeholder. Nah, mungkin ada solusi mengenai bagaimana caranya agar Bu Hovifah itu merespon tanggapan warga Madura. Nah, saya kira itu adalah tugas daripada Bu Hovifah mengumpulkan stakeholder, semua lini atau semua tokoh-tokoh ahli yang ada di Madura untuk duduk bersama dan juga bermusyawarah, wasyawirhum fil amr, bermusyawarah tentang hal ini bagaimana enaknya. Kalau memang pada saat ini umpamanya masih di pemerintahan umpamanya masih terkendala oleh dana, mungkin stakeholder yang ada di Madura ini mungkin bisa menjadi investor atau menjadi perancang dan penggalang dana, seperti itulah. Baik, ada peribahasa seperti ini, Lora. Kerbau dipegang tali hidungnya, manusia dipegang omongannya. Bagaimana tanggapan Lora terkait dengan pidato Bu Hovifah ini? Nah, saya kira ini pidato Bu Hovifah jangan hanya itu sebagai janji belaka, atau jangan saja ini nanti pas tahun 2024 ini yang mestinya ini kan akan ada tahun politik. Jangan sampai ini hanya sebagai janji-janji politik untuk mendorka popularitas atau untuk mencari dukungan kepada masyarakat Madura pada umumnya. Ini kita tidak ingin seperti itu. Makanya dari itu, kalau umpama memang Bu Hovifah berencana untuk membangun Islamic Science Park, saya kira dari sejak saat ini perlu sudah dimulai langkah-langkah konkret, seperti bermusyawarah dengan stakeholder yang ada di Madura, tokoh-tokoh sentral yang ada di Madura, ataupun kita duduk bersama dan lain sebagainya, seperti itu. Baik, terkait dengan politik. Nah, ketika ada pemilu, menurut kami itu sudah biasa ketika kandidat tersebut memberikan janji-janji manis. Tapi yang membedakan ialah beliau itu termasuk orang yang bertanggung jawab atas janjinya atau sebaliknya. Menurut Bapak, Bu Hovifah ini termasuk yang bagian sisi mana? Sementara pada saat ini sebenarnya saya tidak akan menjustifikasi pada satu orang, tapi sebenarnya harapan semua pimpinan yang ada di Indonesia sebenarnya memang kadang baik, tapi kadang mereka terkendala oleh kanan kirinya, sehingga mereka kadang juga tidak bisa merealisasikan janji-janji politik yang telah dijanjikan oleh mereka. Bu Hovifah baik orangnya, baik, dia mau menepati janji, tapi terkadang beliau juga kalah dengan kanan kirinya, sehingga beliau tidak bisa merealisasikan janji-janji tersebut. Maka dari itu harapan kami kepada Bu Hovifah, pada Bu Hovifah pribadi, bertemanlah dengan orang-orang yang baik, khususnya bertemanlah dengan tokoh-tokoh Madura yang mungkin bisa menjadi pendukung ataupun yang bisa menjadi realisasi harapan-harapan beliau, seperti itu. Baik, itulah perbincangan kami dengan Lora Abbas Khomaidi. Terima kasih atas waktunya dan juga saran-sarannya. Saya Muhammad Afifullah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.